kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Nah iki buku Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya penulis tim pengawal Persatuan Umat ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke. Rumuskan khuttotul bahats, ya, apa saja yang perlu dibahas, kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insaf, dengan baik, dengan hati bersih, jernih, objektif, insya Allah semua pertanyaan terbaca. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang memang ada sesuatu, akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar, di antaranya dari perwakilan Sidogiri ada Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim, kemudian dari ulama Madura ada perwakilan ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, ada dari ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair, perwakilan ulama Jawa Barat ada Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, kemudian juga dari ulama Jabodetabek ada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, ulama sepuh. Kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kemudian juga ada Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, tempat di mana guru sekumpul belajar. Juga ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Ustadz Abdus Somad LC PhD, ulama Sumatera yang juga ada Nusantara. Beliau memberikan kata pengantar di buku ini. Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Nah iki buku Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya penulis tim pengawal Persatuan Umat ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke. Saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sama, terserah jenengan ya. Tolong dibuka buku Keabsahan Nasabah Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nih.
Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Nih, ini manuskrip dari keluarga Al-Asqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Asqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Asqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Hijrah di Baghdad. 327 ini Tufia an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Asqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh wong Yesus mati, sudah mati ratusan tahun nih, masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini, ayo gede ya, Bismillah akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona tapi musyafahatan, ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh, ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan, ya, sejarah, silsilah, nasab, ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, ya, Dek Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan periwayatan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho, ora ilmiah belas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari nggak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-kholal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969, ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu, ya, itu nggak begitu berpengaruh, ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki, ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayangkan. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna.
Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masah min durriyati jaddina al Imam Ali al Asqar an Nazuk Abdul Hasan Said An-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup itu, tapi gitu. Karena tuh plus misi ini saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kok jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun, saya Yasin Al-Padangi. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang benar itu Al-Majd itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Majd itu sudah ada halal kan, Mas.